SDN 1 Labulia adalah sekolah dasar yang berlokasi di Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dan merupakan bagian dari program Sekolah Penggerak Angkatan Ketiga tahun kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Kusumawati, guru di SDN 1 Labulia, Lombok Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan praktik baik saya yang berjudul Melihat Dunia Lebih Jelas dengan Berdiksi, Belajar dengan Diferensiasi, Kreatif, dan Inklusif. Judul Melihat Dunia Lebih Jelas dengan Berdiksi dipilih karena relevansi dan urgensi penerapan pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum Merdeka. Kondisi yang terjadi di dalam kelas yang saya ampuh, saya menghadapi realitas bahwa kesiapan belajar peserta didik di kelas sangat bervariasi. Ada peserta didik yang memiliki kemampuan belajar cepat, sementara yang lainnya memerlukan waktu lebih lama untuk memahami materi. Selain itu, berdasarkan hasil rapot pendidikan SDN 1 Labulia pada tahun 2023, terlihat adanya penurunan kemampuan literasi sebesar 13,33%. Ini menjadi tanda bahwa beberapa peserta didik mungkin tidak mendapatkan dukungan yang cukup sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga mempengaruhi hasil belajar mereka secara keseluruhan. Agar dapat mengajar mereka tepat sesuai dengan kebutuhan, salah satu solusi yang paling tepat adalah melakukan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan peserta didik. Hal ini juga dikenal dengan TALT, Teaching at the Right Level. Tantangan dalam praktik baik penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini adalah kemampuan dalam mengenali perbedaan individu setiap peserta didik secara mendalam, memahami kebutuhan, gaya belajar, dan tingkat kesiapan belajar setiap peserta didik memerlukan waktu dan observasi yang cermat. Untuk menghadapi tantangan tersebut, beberapa langkah strategis yang telah saya lakukan antara lain, saya melakukan kajian literatur seperti Panduan Pembelajaran dan Asesmen edisi revisi 2024. Saya juga mencari sumber inspirasi pada platform Merdeka Mengajar, berdiskusi dan berkolaborasi tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan rekan guru sejawat. Saya pun merancang modul ajar berdiferensiasi, media pembelajaran, bahan ajar, LKPD, dan asesmen pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Silakan. Anak, apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Adakah yang tidak hadir hari ini? Saya melakukan asesmen awal untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik dengan memanfaatkan aplikasi Quizizz. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik. Berdasarkan hasil asesmen awal, saya mendapatkan hasil pemetaan, yaitu 3 kelompok berdasarkan level kesiapan belajar peserta didik, yang terdiri dari kelompok peserta yang paham penuh, paham sebagian, dan butuh bimbingan. Karena tujuan belajar kita hari ini adalah Ibu berharap kita bisa tahu untuk menyebutkan bagian-bagian dari mata dan menjelaskan fungsi-fungsi masing-masing bagian mata tersebut. Ya, siap untuk belajar hari ini? Siap. Pada diferensiasi konten, saya memberikan kebebasan pada peserta didik untuk mencari informasi tentang bagian-bagian mata dan fungsinya sesuai dengan gaya belajar mereka. Beberapa sumber belajar diantaranya yaitu, dengan memanfaatkan Chromebook yang tersedia di sekolah, peserta didik dapat memilih menonton video pembelajaran atau bacaan digital, dan dapat melalui media pembelajaran bagian-bagian mata dan fungsinya yang telah saya buat. Pada diferensiasi proses, peserta didik dengan kesiapan belajar butuh bimbingan mendapatkan pendalaman materi yang lebih intensif.
Pada diferensiasi produk, saya memberikan tugas yang berbeda sesuai dengan kesiapan belajar peserta didik. Untuk kelompok paham penuh, peserta didik mengisi permainan teka-teki silang tentang mata dan fungsinya. Permainan ini membutuhkan pemahaman materi yang lebih. Untuk kelompok paham sebagian, peserta didik mengisi daftar gambar bagian-bagian mata dan fungsinya. Sedangkan untuk kelompok yang masih butuh bimbingan, peserta didik hanya mewarnai gambar mata dan menuliskan bagian-bagiannya saja. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok saya. Ya, baik. Semua anggota kelompok aktif berkontribusi dalam kegiatan berdiskusi. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar peserta didik dapat meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi peserta didik untuk belajar. Wow. Kasih W. Kasih E. Kasih W. Wow. Di akhir pembelajaran, saya melakukan asesmen sumatif untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran yang didapatkan setiap peserta didik tentang materi dengan memanfaatkan aplikasi kuisis mode kertas. Hasil asesmen formatif yang dilakukan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta didik terhadap materi, terutama bagi peserta didik yang sebelumnya mengalami kesulitan. Hal ini juga terlihat dari hasil asesmen awal dengan hasil asesmen sumatif di akhir pembelajaran mengalami peningkatan. Apakah kalian senang belajar hari ini? Senang! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayah, guru kelas 1 di SDN 1 Labulia. Ibu Sri Kusumawati telah melakukan praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dan alhamdulillah kami merasa terbantu dan termotivasi untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atim SPD, jabatan Kepala SDN 1 Labudia, Kecamatan Jonggak, Kabupaten Tengah. Ibu Sri Kusumawati sudah melakukan praktik baik, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi teman-teman kami di SDN 1 Labudia dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelasnya masing-masing. Pada akhirnya, semoga praktik baik ini menginspirasi guru-guru lain untuk menerapkan pendekatan serupa, menjadikan pembelajaran berdiferensiasi sebagai langkah nyata dalam mewujudkan pendidikan yang lebih adil, inklusif, berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.